Baik, kita masuk ke contoh uji J kuadrat. Yang pertama, yaitu seorang mahasiswa STAPN Raden Wijaya ingin mengetahui proporsi kunjungan ke perpustakaan STAPN Raden Wijaya. Karena itu, untuk keperluan tersebut diambil sampel secara random untuk 90 mahasiswa yang berkunjung ke perpustakaan selama 1 minggu. Berdasarkan hasil survei, diperoleh bahwa ada 16 mahasiswa program studi Kepandhitaan Buddha, 20 mahasiswa program studi Kepenyuluhan Buddha, 30 mahasiswa program studi Pendidikan Agama Buddha, 15 mahasiswa program studi Ilmu Komunikasi, 5 mahasiswa program studi Pariwisata, dan 4 mahasiswa program studi PGSD. Ujilah pernyataan yang menyebutkan bahwa proporsi kunjungan mahasiswa ke perpustakaan adalah sama. Jadi perbandingan kunjungan mahasiswa baik dari Pendidikan Keagamaan Buddha, Kepenyuluhan Buddha, Kepandhitaan Buddha, Ilmu Komunikasi, PGSD, dan Pariwisata, nah itu diuji apakah sama atau tidak. Gunakan taraf signifikan 5%. Nah, karena ini program studi itu merupakan contoh data nominal, sehingga kita gunakan uji statistik dengan data nominal. Nah, karena data monominal itu kan ada uji binomial dan ada uji J kuadrat. Lalu mana yang digunakan? Nah, perhatikan program studinya itu ada 6, sehingga lebih dari 2. Karena lebih dari 2 berarti kita menggunakan uji J kuadrat. Yang pertama kita lakukan adalah membuat hipotesis dalam uraian kalimat. Yang pertama H0. Proporsi kunjungan mahasiswa STAPN Raden Wijaya ke perpustakaan adalah sama. Kemudian H1. Proporsi kunjungan mahasiswa STAPN Raden Wijaya ke perpustakaan adalah tidak sama. Selanjutnya, menentukan risiko kesalahan atau alfa. Pada penelitian ini digunakan taraf signifikan alfanya adalah 5%. Langkah ketiga yaitu menghitung J kuadrat hitung dan J kuadrat tabel. Yang pertama adalah menghitung J kuadrat hitung. Tentukan terlebih dahulu nilai dari FE atau frekuensi harapan. Karena FE di soal belum diketahui, berarti kita hitung dulu dengan rumus FE sama dengan jumlahan F0 dibagi N. F0-nya ini apa? F0-nya ini adalah frekuensi-frekuensi dari masing-masing program studi. Misalkan tadi untuk Kepandhitaan Buddha ada 16, Kepenyuluhan Buddha ada 20 mahasiswa. Kemudian Pendidikan Keagamaan Buddha 30 mahasiswa. Lalu untuk Ilmu Komunikasi ada 15 mahasiswa. Untuk Pariwisata ada 5 dan untuk PGSD ada 4. Kita jumlahkan ketemu 90, kemudian N di sini adalah banyaknya sampel atau banyaknya kelompok. Kelompoknya ada 6, yaitu 6 program studi. Sehingga ini penyebutnya adalah 6. Lalu 90 dibagi 6 ketemu 15. Berarti frekuensi harapannya adalah 15. Setelah menentukan FE atau frekuensi harapan, lalu kita membuat tabel penolong supaya lebih mudah. Tabel penolongnya seperti apa? Seperti ini. Untuk kolom pertama adalah program studi, kolom kedua frekuensi observasi FO, kolom ketiga frekuensi harapan FE, kolom keempat ini adalah FO dikurangi FE dikuadratkan, lalu kolom kelima adalah J kuadratnya. Bukan J kuadrat, masing-masing dari FO dikurangi FE dikuadratkan dibagi FE. Untuk Kepandhitaan Buddha, FO-nya 16, FE-nya 15, sehingga FO dikurangi FE dikuadratkan ketemu 1. Lalu FO dikurangi FE dikuadratkan dibagi FE ketemunya 0,067. Demikian seterusnya, sehingga diperoleh jumlahnya adalah jumlah mahasiswa ada 90, lalu jumlahan dari FO dikurangi FE dikuadratkan dibagi FE ketemu 31,468. Karena itu J kuadratnya atau J kuadrat hitungnya adalah 31,468.
Setelah ketemu C kuadrat hitung, lalu langkah berikutnya kita menghitung C kuadrat tabel. Bagaimana caranya? Nilai dari distribusi C kuadrat tabel tergantung pada derajat bebas atau degree of freedom yang disimbolkan dengan dB. Nah, lalu bagaimana menentukan dB? Perhatikan bahwa dB sama dengan N dikurangi 1, di mana N tadi banyaknya sampel atau kelompok, ada 6, berarti 6 kurangi 1 sama dengan 5. Lalu alfanya 5% sama dengan 0,05. Sehingga dengan melihat tabel C kuadrat tabelnya diperoleh 11,070. Nah, sekarang bagaimana menentukan C kuadrat pada tabel? Kita lihat tabelnya terlebih dahulu. Nah, tadi kita menggunakan taraf signifikansinya adalah 5%, berarti yang ini, kolom 5%. Lalu DK ini adalah derajat kebebasan atau yang tadi kita simbolkan dengan dB kalau yang di atas. Tadi dB-nya ketemu 5, berarti yang ini. Terus tarik ke kanan yang 5%. Nah, ketemu 11,070. Setelah ketemu C kuadrat tabelnya, kemudian kita bandingkan. Kita ingat lagi kaidah pengujiannya bahwa jika C kuadrat hitung kurang dari atau sama dengan C kuadrat tabel, maka H0 diterima. Tetapi, jika C kuadrat hitung lebih dari C kuadrat tabel, maka H0 ditolak. Kita ingat lagi bahwa C kuadrat hitung tadi ketemu 31,468 dan C kuadrat tabel ketemu 11,070, sehingga dapat dikatakan bahwa C kuadrat hitung yang sama dengan 31,468 itu lebih dari 11,070, yang mana 11,070 adalah C kuadrat tabel. Oleh karena itu, keputusan ujinya adalah H0 ditolak. Karena ini ya tadi C kuadrat hitungnya lebih besar daripada C kuadrat tabel. Lalu kesimpulannya bagaimana? Karena keputusannya H0 ditolak, berarti keputusannya proporsi kunjungan mahasiswa Staben Raden Wijaya ke perpustakaan adalah tidak sama. Seperti itu contoh pengerjaan dari uji C kuadrat. Demikian, silahkan kalian bisa mencobanya untuk contoh yang kedua, yaitu seorang penyuluh ingin mengetahui proporsi umat Buddha dalam memilih operator telepon seluler. Karena itu, untuk keperluan tersebut diambil sampel secara acak atau random untuk 60 umat Buddha di Wihara Metta. Berdasarkan hasil survei, diperoleh data bahwa ada 12 umat memilih XL, 16 umat memilih M3, 23 umat memilih simpati, dan 9 umat memilih mentari. Ujilah pernyataan yang menyebutkan bahwa proporsi umat Buddha dalam memilih operator seluler adalah sama. Gunakan taraf signifikan 5%. Demikian contohnya. Silahkan dicoba. Semoga bisa membuat teman-teman lebih paham. Terima kasih.